tahu sebenarnya itu ya mudah-mudahan aja, doain aja. Kalau saya juga, kalau kalian tahu kenapa ada telolet, ya, saya itu mau film ini tuh di luar negeri dan tahu ini buatan Indonesia. Wow. Dari 6 negara tersebut apakah ada salah satunya Malaysia tadi yang ditanyakan? Malaysia itu langsung itu yang pertama. Ya. Malaysia yang pertama. Okay. Dia yang Malaysia itu ada 4 distributor besar. Wow. Saya rebutan. Karena melihat anak jogging happening banget di sana. Wow. Itu ya Mas, terjawab ya. Dan udah dapet tadi ya parfum Bayu, boleh kasih lihat dong. Ih, coba dipakai parfumnya wangi siapa? Wangi Dokter Stephen. Jadi kemana-mana ngomongin ikan Arya Saloka. Selamat ya, pertanyaan kelima, parfumnya wangi Erik Estrada. Silakan siapa lagi, boleh angkat tangannya, silakan teman-teman publisis, boleh dibantu. Iya, nah, nama, media, dan pertanyaan. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Naya. Mas, biasanya Mas. Kemajuan Mas, kemajuan. Perkenalkan saya Naya dari Media Kuat Baca. Nah, saya mau bertanya sama Kak Yasamin nih, terkait rumor yang beredar katanya di sini dibayar 1M ya Mbak. Nah, kita mau lurusin ya. Nah, dan setelah itu kan syutingnya dan karakter Mbak sebagai Arum di sini nih luar biasa banget tuh. Nah, ada nggak proses khusus yang dilakukan untuk pendalaman peran sebagai Arum? Terima kasih. Terima kasih Mbak Naya. Silakan ya Yas. Ini kayaknya pertanyaan pertama harusnya kabain ya. Wah. Iya, karena itu budgetnya Erik Estrada itu. Benar, orang dikit, kita tahu. Kemarin ibunya telepon saya, WhatsApp saya, Pak Im nih gara-gara kau bilang ini, apa ya, Samin kabar di calling lagi katanya. Beneran ada WhatsAppnya. Boleh silakan. Kayaknya baru kali ini aku dirumorin gitu ya. Atau mungkin kasarnya di kita aku aminin aja sih. Kita aminin aja ya. Jadi nggak ada yang perlu dilurusin sih, maksudnya itu doa baik kan. Aminin aja. Mantap. Terus persiapan untuk karakter Arum? Persiapannya aku gunain di reading sih, karena aku kebetulan dapat kemewahan dapat reading. Kayak kan enggak. Jadi aku gunain waktu singkat ya. Sebenarnya kita juga singkat sih gitu. Jadi gunain waktu reading yang singkat itu untuk ngobrol, diskusi, bahkan di luar lagi reading pun aku sama Kak Kia ketemu gitu, karena kita kan yang paling dekat ya relationnya di sini gitu. Jadi kita ketemu, kita diskusi gitu. Lebih banyak ke diskusi sih, karena di sini kan kayak apa ya, banyak bukan plot ya, banyak kayak ceritanya tuh keseluruhan rumah sakit gitu kan. Gimana akhirnya dengan 2 timeline di film ini, dengan banyak kayak karakter di sini bisa jadi satu kesatuan yang dinamis. Tapi setuju nggak? Yasamin di sini bagus banget. Betul, setuju banget. Penampilan terbaik Yasamin. Thank you. Aman ya Mbak Naya? Siap, terima kasih. Selanjutnya, silakan teman-teman publisis, boleh dibantu yang mana? Iya, silakan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Vicky dari Media VOI. Pengen nanya ke Kak Ana sih sebenarnya. Sebelumnya selamat untuk filmnya, keren banget. Thank you. Pengen nanya ke Kak Ana untuk make upnya sendiri sebagai dokter tantri. Ya itu kira-kira berapa lama sih proses make upnya, dan ada referensi nggak sih untuk memainkan karakter si itunya? Oke, thank you. Prosesnya lama. Sebelum kami bikin film ini, I had to do cast molding. Nggak apa-apa, dia bisa bahasa Inggris kok. Molding, tapi di set 2 jam for makeup. Pagi 2 jam sampai 3 jam setiap hari, and then untuk like cuci or buka the costume would take about sejam setengah. So Ana akan first on set and last untuk balik pulang ya. Dan apa? Ada referensi. Yes. Oh banyak, sebab Ana akan discuss dengan Kak Baim nak tengok filem apa untuk dapatkan reference untuk tantri, cinema tantri, and macam mana dia
characteristics dia macam mana. So kena tengok banyak film untuk buat cerita Melayu. Oke, thank you Ana. Thank you. Ada lagi silakan, masih ada 2 lagi boleh ya? Siap, silakan boleh angkat tangannya. Silakan teman-teman publisis. Udah ada yang megang ya? Ya, silakan Pak. Selamat sore, saya Adele dari Southeast Asia Today atau Si Today. Aku punya beberapa pertanyaan, ada 3 buat Kak Baim. Boleh, silakan. Oke, yang pertama saya penasaran sih, pengen tahu kenapa Dr. Tito di sini sebagai main villainnya dibiarkan hidup ya di akhir. Apalagi tadi tokohnya Pika bilang kan kayak dia janji ke Dokter Tantri akan ngasih kedamaian, makanya jangan dibunuh. Nah, saya pengen tahu pertimbangan apa yang mendasari keputusan agar main villainnya ini nggak dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngeliat di film ini kan tadi banyak menampilkan adegan yang eksplisit ya, mulai dari sexual harassment, assault, rape, violence segala macam. Saya mau nanya, kenapa nggak ada trigger warning ya di bagian depan awalnya? Karena saya sebagai perempuan ngerasa cukup ke-trigger saat nonton banyak adegan ini yang menurut saya itu cukup eksplisit. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pengen tahu dari Kak Baim sebenarnya pesan utama apa sih yang ingin disampaikan dari film ini? Karena kan tadi saya mention bahwa di film ini ada banyak adegan kekerasan terhadap perempuan ya, mulai dari rape, harassment, assault, dan lain-lainnya. Dimana kita tahu lagi banyak banget nih kekerasan terhadap perempuan, gak cuma di Indonesia tapi juga global. What are you trying to say through this movie? Karena saya takutnya kok film ini malah jadinya mengeksploitasi rasa sakit dari korban ya, instead of memberdayakan korban dan perempuan itu sendiri. So I'm curious to know what you think about this movie. Thank you. Thank you so much. Kamu pinter banget loh. Sebenarnya kerja di Tiger Wong gitu. Ada gitu ya, Prescott tanya di hire, Bayu doang nih. Oke, pertanyaan pertama adalah Dokter Tito biarin punya. Jangan Dokter Tito, sebenarnya Ida itu hidup. Saya bikin mati ketika saya sudah syuting. Karena saya benar dibilang sama semua ya, saya itu selalu ada perubahan. Tergantung saya mau gimana. Lihat itu sebenarnya nggak ada juga. Banyak sekali yang saya ubah. Nah, pembicaraan dokter mati atau enggak, saya sudah bicara juga sama semua. Semua kayak sudah saya ajak bicara. Mati atau enggak ya? Tapi karena saya berpikiran kenapa harus Wulan Guritno di situ? Karena berpikiran nanti akan kedua. Iya. Yang kedua tadi apa Pak? Nggak ada trigger warning di depannya karena banyak adegan eksplisit. Mungkin itu walaupun saya sudah sangat detail, tapi Pak Emilka juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tapi saya waktu itu yang Pika yang ngomong itu yang asli depan, yang hitam. Itu saya seminggu sebelum tayang saya masukin. Jadi blackout aja. Kalau itu ada dari awal, mungkin saya taruh peringatan itu di situ. Tahu nggak setelah ada Mas Yayu tuh ya meninggal, kita berubah cita, itu kan hitam blackout. Harusnya itu tulisan hitam. Itu masukannya benar sebenarnya. Cuman saya tidak pernah menyangka kalau saya itu memasukkan suara Pika asli di depan. Jadi buat saya, kenapa iya dan enggak? Saya tidak berpikir ke arah ke situ sangat detail. Perasaan untuk wanita ketika melihat film ini sampai terakhir. Karena buat saya menjawab pertanyaan 3, ini adalah film tentang persahabatan. Bagaimana Pika sama Arum. Ini cerita asli, saya tidak mengarang. Karena saya sudah berbicara terus sama Pika. Terakhirnya memang yang udah mau meninggal itu Arumnya. Dia sudah mau meninggal. Dan memang karena persahabatan dia ditungguin terus dan semuanya, akhirnya memang dia itu sama-sama selamat. Cuman balik lagi, apa tujuannya saya ketika memperlihatkan ini semua? Ini adalah sebuah film. Film itu memang kita harus tahu tujuannya apa, cara buatnya bagaimana, dan siapa orang yang bisa memainkannya. Tapi balik lagi, untuk orang yang punya pemikiran setajam itu dan sedetail itu, gak semua orang untuk bisa kita jawab semuanya. Balik lagi, ini adalah sebuah film. Tapi tujuannya, kalau misalkan saya jawab tadi, ini adalah film persahabatan. Ya kenapa Anda gak berdiri, segala semua itu adalah dramatisasi. Gimana cara kita deliver ini ke penonton. Dan kenapa tiba-tiba ada Bang Kurong, idenya, itu adalah
caranya saya paling nggak mau membuat film yang dibuat orang. Saya mau orang nggak bisa nebak setelah itu apa. Makanya ketika misalkan mobbing yang ke atas itu ada tantri ke atas, dia tiba-tiba turun, itu suatu hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Kalau misalkan kalian nanya, mobbing kok panjang banget? Saya bikin siang supaya kalian semua penonton tahu, oh mobbingnya selamat nih. Selamat ya, aduh. Tapi saya malah nungguin itunya, makanya saya di pertama nonton saya lihat di situ. Ya. Saya buat film ini, maaf ya, saya buat film ini risetnya 1 tahun. Saya nonton semua film horor Indonesia. Saya di belakang sana nontonnya. Kalian tahu, saya ngitungin siapa orang yang lihat handphone berapa menit. Kalau kalian nanya sama saya,